Kita semua kepingin jadi orang yang berkenan. Amin. Situasi sekarang, Tuhan mengatakan, situasi keadaan sekarang ini, kita ini berada seperti hamba-hamba Tuhan yang menyambut kedatangan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kami semua kepengen menjadi gadis yang bijaksana. Tetapi kenyataannya, Tuhan mengatakan, yang menjadi masalah, saudara harus tahu, masa-masa sekarang ini, Tuhan itu bertindaknya tidak tanggung-tanggung. Bayangin, 5 gadis yang bodoh, dikatakan bodoh. Dia itu sebetulnya melayani Tuhan sudah luar biasa enggak? Mengapa sampai akhirnya waktu mempelai datang, dia tidak sedia minyak. Dan pada waktu mempelai datang, pintu ditutup. Lihat kata-kata Tuhan Yesus. Waktu mereka mengetok pintu, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ini perhatikan saudara. Amat-amat mengecewakan, amat-amat menyakitkan. Saat-saat akhir justru tidak masuk. Berarti selama dia lakukan ini semua, seolah-olah tidak diperhitungkan Tuhan. Inilah yang merupakan peringatan buat kita semua. Seolah-olah tidak ada kesempatan lagi. Dan tidak dapat masuk. Karena ada hamba Tuhan yang dapat penglihatan tentang kedatangan Tuhan. Sebagian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya kurang 2 jam. 2 jam bukan jamnya Tuhan, jam. Dia memalingkan dirinya, Tuhan datang. Bayangin saudara, kecewanya kayak apa. Kita sudah berjuang begitu rupa. Tapi sudah hampir sampai di situ kita kecewa. Mengapa kita kecewa? Mengapa Tuhan mengatakan, lihat itu anak-anakku. Karena mereka itu apa? Ikut Tuhan dengan memakai pikirannya, caranya, kehendaknya sendiri. Bukankah kehendaknya Tuhan itu baik? Bukankah kehendak anak-anak Tuhan itu baik? Mau dekat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, pada waktu kita membutuhkan, seolah-olah Tuhannya diam. Saudara perhatikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia bergumul. Sampai peluhnya menjadi darah. Dan secara medis, orang yang keringatnya sampai jadi darah, pembuluh darahnya pecah, itu orang frustrasi, saudara tahu. Sehingga kerap kali kita itu tidak bisa mengerti. Mengapa Tuhan Yesus sendiri
sebagai anak Allah, Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Waktu menghadapi penderitaan dia, Getsemani, frustrasi. Bayangin, saudara. Frustrasi. Saya sebagai hamba Tuhan pernah tanya sama dia, Tuhan, bukankah engkau tahu? Kan engkau maha tahu. Dan engkau tahu bahwa engkau harus mengalami salib itu. Mengapa kok sampai frustrasi? Kalau Tuhan sendiri yang sudah tahu jalannya itu nanti ini. Frustrasi, apalagi kita. Sedang hari esok kita tidak tahu. Betul enggak? Jadi kalau Tuhan yang frustrasi, kamu apa? Hah? Kita apa? Kita bisa mengatakan, aku tidak. Bisa? Bisa. Bagi orang apa? Yang sedang menggebu-gebu. Ngerti, saudara? Saya sendiri ngalami. Tuhan berkata apa pada saya? Engkau yang tahu saya frustrasi apalagi aku. Lalu jawabannya Tuhan apa? Justru itu, kamu jangan nganggap aku ini waktu jadi manusia itu juga kuat. Bayangin, aneh enggak? Jawabannya itu aneh. Jadi Tuhan mengatakan itu berarti apa? Berarti saudara dan saya yang manusia biasa, dia mau mengerti. Karena dia pada waktu jadi manusia ngalami. Ini saya alami sendiri. Pada waktu saya di Cirebon, Tuhan mengatakan begini, urapi anak-anak Tuhan ini. Bagaimana caranya? Satu-satu. Satu-satu. Tak lihat kira-kira orang 3.000. Satu-satu. Oke lah. Karena saya punya pendapat apa saudara. Di dalam Yesus aku mampu. Aku kuat. Betul tak? Oh udah saya jalani saudara. Wah dari jam 7 sore. Terus sampai jam 2 pagi. Belum selesai. Jam 7 sampai jam 2 pagi belum selesai. Aku bilang, Tuhan, ini sudah jam 2. Tuhan bilang, jalani saja. Ya jalani Tuhan, tapi aku ini manusia biasa. Saudara tahu, jam 3 tidak kuat saudara. Mau pingsan. Sampai saya, loh Tuhan, ini aku jalani perintahmu loh. Mbok suruh dewe loh. Iya. Kok sekarang tidak mau kasih kekuatan? Aku ini mau pingsan, sudah tidak kuat Tuhan. Tuhan jawabannya apa? Apa kamu kira aku ya kuat? Ya sudah, bagaimana engkau coba? Lah kalau Tuhan yang kita harapkan saja tidak kuat, apalagi aku. Saya sampai jawaban gitu tuh kaget. Berarti apa yang pendapat saya di dalam Yesus kuat. Aduh, setelah ngalami, kok pingsan. Sampai benar-benar saya tuh mau muntah. Akhirnya saya bilang, aku udah kuat Tuhan. Tuhan bilang, kamu kira aku ya kuat. Aku bilang, loh, kapan kau udah kuat? Mana engkau udah kuat? Tuhan bilang apa? Karena kamu baca Alkitab enggak. Iya. Waktu aku gotong salib di tengah jalan, aku jatuh berapa kali. Oh iya.
Setelah itu bagaimana? Ada Simon Kirene yang baru pulang dari sawah, dipaksa ganti saya. Jadi aku kuat ndak gotong salib itu sampai Golgota. Oh ya, ya engkau Allah we ndak kuat, coba aku. Ngerti saudara? Tapi justru dari situ Tuhan mengatakan, ngerti kamu. Bahwa kamu tidak dapat berjalan bersama dengan aku. Dengan cara berpikirmu, pendapatmu sendiri. Maka dari itu aku di Taman Getsemani aku berkata, kalau boleh cawan ini lewat Bapa, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang harus terjadi. Bukan kehendakku. Padahal pertama dia mengatakan, Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Kalau dia mengatakan kalau boleh cawan ini lewat itu kehendak siapa? Kehendak Yesus. Manusia Yesus. Tapi dia berkata, tapi Bapak kehendakmu yang. Dan ternyata kehendak Bapak lain daripada kehendak Yesus. Dan pendapat kita kerap kali salah lagi. Bukankah Yesus itu Allah sendiri yang menjelma jadi manusia? Ya. Kenapa kehendaknya bisa berbeda sama kehendak Bapa? Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku menjelma jadi manusia, manusia daging dan bukan manusia roh. Kita hidup di dalam dunia roh, dunia jiwa, dan dunia daging. Dan kita disiapkan untuk masuk ke surga itu. Dunia apa? Hah? Ngertilah. Tidak dunia roh. Disiapkan nanti masuk. Tetap 3. Dunia roh, dunia jiwa, dunia daging. Tapi yang perlu dibaharui apa? Daging. Roh tidak dibaharui. Karena di dalam dunia Tuhan berkata, roh nurut, tapi tubuh lemah. Jadi dagingnya yang harus dimatiin. Dan nanti dibangkitkan tubuh baru. Jadi tubuh baru itu jangan saudara kira bahwa itu sungguh-sungguh baru semua. Nggak. Tubuh baru itu selnya selmu. Sehingga banyak orang tanya, lah kalau gitu, kalau saya mati tidak boleh dibakar Pak. Aku boleh. Kenapa tidak boleh? Nah nanti kan dibangkitkan. Kalau dibakar kan hilang. Siapa bilang? Tubuh kita dibakar itu tidak bisa hilang. Saya bilang. Lah kalau dibakar hilang. Lah orang anak hamba Tuhan yang mati dimakankan singa itu dulu. Martir-martir yang dimakan singa bagaimana? Dimakan singa loh. Tulangnya pun masuk perut singa. Keluarnya jadi kotoran singa. Ya toh? Mosok tulangnya lalu masih gelondongan keluar. Kalau kamu yang makan gelondongan lagi. Karena bijinya, kamu makan biji buah biji itu, bijinya tidak hancur. Tapi kalau singa, hancur. Karena apa? Lah memang perutnya buat ngancuri tulang. Tapi lucu saudara, selnya pun tidak bisa hancur. Jadi kotoran singa, sel-sel orang yang dimakan itu tetap ada. Nah, terus itu di mana? Wah kan sudah kelempar kemana-mana. Terus orang yang dimakan ikan. Ya toh? Jadi poknya ikan kemana? Dibawa gelombang ke Afrika kemana-mana. Terus nanti kalau bangun bagaimana Pak? Baca di dalam Yehezkiel. Nanti sel-selnya itu cari gandengannya dewek. Yang satu di Asia, yang satu di Afrika, satu di Amerika, selnya lo ya.
karena dibawa arus sama dimakan ikan. Tuhan Yesus datang, selnya nyari gandengan dewek. Yang dari Afrika juga cari. Aku kemarin matinya di sini, balik deh. Luar biasa toh? Tuhan itu sampai saya itu geleng-geleng. Loh, lah kalau selnya itu cari dari Amerika dan Afrika itu butuh berapa waktu? Nanti di dalam dunia baru tidak ada jarak. Karena dunia kekekalan tidak ada jarak. Jadi dalam waktu seperberapa detik, set, gabung sudah jadi orang. Ngerti saudara? Itu Tuhan. Saya sampai bengong-bengong lihat gitu. Jadi jangan kira kamu nanti di surga itu mau ngomong lidah tidak banyak dipakai. Karena lidah itu terlalu jahat waktu di dunia. Kamu belum ngomong gitu, agak mikir. Wah, aku kepengen ketemu si bekas pacarku bisik ya. Langsung set ketemu. Nah, lucunya kamu sedang mikir gitu, sing sana sudah tahu. Oh, dia mau ketemu aku, bayangin. Itu komunikasi canggih. Hidup dengan Tuhan itu tidak masuk akal, tidak bisa dimengerti. Maka dari itu waktunya sekarang, saudara, jangan menafsirkan Alkitab menurut pikiranmu dewek. Kalau kamu dapat firman sekalipun, jangan ditafsirkan menurut. Jalani saja. Tidak usah khawatir. Jangan lihat hasil. Kalau kamu lihat hasil, pasti kamu jatuh, gugur, kecewa. Sebab kamu perhatikan Tuhan Yesus. Kalau menurut setan saja sampai tidak bisa ngerti. Kalau justru salib itulah kemenangan. Setan sendiri tidak tahu kalau melalui salib itulah kemenangan. Kalau setan tahu, Yesus tidak bakal disalib. Ya toh? Tapi setan pun tidak bisa tahu. Lawang setan kok bisa diakali. Sedang kita tukang diakali setan. Maka dari itu kalau saudara itu pakai pikiran mau ngalah ke setan, bojelah, sia-sialah. Makanya saya belakangan Tuhan bilang, ajari anak-anakku. Yang tahu itu cuma Roh Kudus. Yang bisa mengalahkan itu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai penolong. Sebab tanpa Roh Kudus engkau tidak akan bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan Alkitab sudah berkata, Roh Kudus akan memimpin kamu. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang akan terjadi kepadamu. Jadi saudara ini sekarang ini harus mulai. Tinggalkan pikiran. Kalau tinggalkan pikiran itu kan nanti jadi orang bodoh. Nah memang. Nah buat apa Pak? Kita dikasih pikiran. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu pakai pikiran. Iya. Lah kenapa tidak boleh digunakan? Loh bukan tidak boleh salah terima. Jangan lalu salah terima. Saya kerap kali bilang, kalau Tuhan bilang diam. Terimanya anak-anak Tuhan bilang apa? Kan Tuhan suruh diam, jadi diam. Tidak kerja, tidak melayani, tidak apa-apa, diam. Itu persis kayak anak cucu saya itu. Kalau saya bilang, kamu sekolah. Kan Tuhan mau datang. Sekolah pinter-pinter yang bojalah. Segitu ditambahi. Tambahinnya apa?
engkau dulu ya bodoh. Tapi kan jadi kayak pinter mbak Tuhan. Lah ya. Lalu kamu jangan mikir kamu jadi bodoh nanti jadi pinter. Itu kamu hidup menurut pikiranmu dewek. Semua itu mesti konsultasi sama Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Waktunya ini sudah singkat. Lah iya. Kalau waktunya sudah singkat ngapain kita kerja keras-keras loh? Salah lagi. Justru waktunya singkat, kamu cuma waktu sedikit, kamu kerjakan bagianmu semaksimal mungkin. Meskipun dapatnya nanti sedikit, itu dihitung Tuhan menyelesaikan bagianmu. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan berpikir tidak seperti kita. Kita punya masalah dengan keluarga. Kita masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kita cari jalan dewek. Bagaimana? Anak zaman sekarang susah diatur sih Pak. Aku bilang, oh dari zaman Adam ya susah kok. Kenapa kamu bilang? Karena kamu merasa kepintaran. Jangan kamu kira kalau aku ini hamba Tuhan, dekat Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, tidak mengalami masalah. Sampai hari ini pun masalah. Sama. Makanya saya disuruh ngajari saudara itu apa? Karena Tuhan bilang, masalah orang itu semua sama. Tapi hari ini Tuhan berkata, ajari mereka untuk terobos, untuk menang, supaya jangan ada yang ketinggalan. Sebab kalau sekarang Tuhan datang, tidak ada 10% yang diangkat. Saudara tahu? Ya Tuhan, kenapa tidak ada 10%? Tuhan berkata, karena mereka tidak hidup dengan aku. Pikiran ini harus diletakkan. Bukan tidak mikir, tapi yang dipikirkan, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Jalannya bagaimana? Dalam tiap langkah. Sebab jalan keluar itu tidak seperti jalan yang kita pikirkan. Contohnya kalau ada anak nakal, ada anak kita tobat sudah tidak nurut orang tuanya, lalu kita cekel. Saya ngalami sendiri. Daniel itu waktu muda itu sampai bikin saya bukan stres lagi, sampai bingung. Sampai saya ngatakan, kamu gak nurut aku, lalu Tuhan tak buang gue. Dia diem. Diem, kelihatannya iya, tapi melakukan terus. Bayangin. Wong pacaran itu sampai saya kasih tahu, kowe tahu ndak itu jodohmu apa ndak? Jawabannya apa? Ndak jodohku. Lah kok mau pacari terus? Kasihan. Dalam bidang apa kasihan? Supaya dia masuk surga. Wah, dia mau jadi pahlawan. Kamu tanya Tuhan. Udah Pak. Bayangin saudara. Sudah. Jodohmu enggak. Terus kalau kamu kawin sama dia, kamu jadi apa? Sengsara. Tahu lu ya, firman lu, sengsara. Nah kok kamu mau? Ya kasihan. Aku bilang, aduh ini. Aku pada waktu bilang, kau gak nurut Tuhan, tak buang. Genten saya dimarahi Tuhan. Mau buang-buang itu anaknya siapa? Bayangin saudara, pikiran saya itu baik, menjadi orang tua yang baik, mau anak yang tidak nurut dibuang, lebih baik dibuang, Tuhannya malah marah. Itu anaknya siapa? Anakku. Kok enak? Kamu umur 3 bulan Daniel itu mau mati enggak? Iya. Lah iya. Aku hidupin lagi ya? Iya. Lah kok anakmu? Anakmu sudah mati? Oh iya.
Ngerti? Lalu dia berkata apa? Serahin aku. Aku yang beracara. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara punya masalah, itu jangan cari jalan dewek. Perusahaanmu mau bangkrut, jangan cari jalan dewek. Kamu di PHK, jangan cari jalan dewek. Masalah anak istrimu, jangan cari jalan dewek. Dada hanya ada di dalam Yesus. Tapi jalan yang Yesus berikan tidak seperti yang kamu pikir. Ini yang susah. Tidak masuk akal, saudara. Bayangin saya menghadapi Daniel kayak gitu, malah Tuhan bilang, serahin aku. Kamu sebagai orang tua, layani dia, lengkapi dia, fungsimu sebagai orang tua, suplai dia, atur dia. Tapi keputusan dia, aku yang akan menetapkan. Bayangin saudara, tidak masuk akal. Setelah saya diamkan, oke, mulai hari ini aku serahkan dia dalam tanganmu. Ngomong saya sama anak saya Daniel. Dan hari ini mulai engkau urusan sama Tuhan. Kau tetap anakku, tapi urusannya sama Tuhan. Apa kalau saudara itu saya bertindak gitu lalu anak ini bilang, iya pak gitu. Diam aja. Tetap pacaran. Besok ya tetap dijemput, pulang, diajak makan, masuk kamar. Tobat dah. Sampai istri saya bilang gini, itu piye yang? Udahlah yang, serahin Tuhan. Lah tapi lihat. Ya sudahlah, pura-pura dah lihat lah. Sangkal diri itu susah lah. Nah, ya makanya kamu bilang cinta Tuhan, apapun nurut Tuhan, tapi kalau sudah kenyataan gitu, tidak bisa apa-apa. Lalu jalannya lebih parah lagi. Parah lagi ini apa? Tuhan bilang, Denny, kamu harus pergi ke Australia. Ya Tuhan, dan pergi Australia. Lalu saya tanya, suruh pergi Australia terus ini pacaran nih piye? Ya toh, sebagai orang tua kan tanggung jawab. Lah ini piye pacaran 4 tahun bayangin. Nggak nurut itu 4 tahun. Nggak. Tiap hari lihat kayak gitu. Bayangin stres gue. Nah, orang tua ini antara Tuhan sama anak stres loh. Aku sampai gini. Terus tanya, terus ini piye cara penyelesaian? Aduh, sampai tobat aku. Tobatnya apa? Datangi orang tuanya. Aku sama istri suruh datang ke tempat orang tuanya. Si pacar itu. Loh, suruh apa? Suruh tanya, menurut kamu bagaimana? Kalau orang tuanya bilang harus tunangan, harus dikawin, ya kawin matira. Piye Tuhan, ngerti coba? Kan seolah-olah ini kan tidak masuk akal bagaimana? Tuhan bilang aku tidak suka. Kalau dia kawin sama dia, menderita seumur hidup dan aku tidak bisa pakai dia. Bayang, saudara. Tapi kenyataan di dalam perjalanan itu anehnya mau dipisahkan, tapi malah Tuhan ngomongnya gini, temui orang tuanya, tanyai maunya bagaimana. Loh, Lawung sudah tahu gitu kok kue, mau suruh nemuin. Iya temuin. Nah terus suruh apa aku? Tanyai maunya bagaimana. Lah kalau orang tuanya mau tunangan kawin, ya tunangke. Coba, logikanya gimana? Itu Tuhan. Ngerti saudara? Itu Tuhan.
seolah-olah itu bertentangan semua.